Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pedidai Pamaska. Saya mahasiswa aktif UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Masyarakat, dengan NIM 1808459. Di sini saya akan memaparkan isi dari buku Hukum Jinayat Aceh. Buku ini ditulis oleh Dr. Ali Abu Bakar MA, Dr. Anas Haji Julkarnain Lubis MH, desain sampulnya oleh Irfan Fahmi, tata letak Pirlo RCP, dan diterbitkan oleh Kencana pada tahun 2019. Yang pertama ada konsep asas hukum jinayat, konsep dan beberapa istilah terkait. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa istilah kunci dalam kanun hukum jinayat yang umumnya berasal dari hasanah fikih. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan pengenalan awal terutama terkait dengan konsep dasar-dasar dan istilah yang kurang dikenal oleh pembaca berasal dari bidang non-hukum Islam. Yang pertama, kanun. Pada aslinya, kata kanun berasal dari bahasa Yunani yaitu kanon, yang berarti buluh yang digunakan untuk mengukur atau menggaris. Athanasius abad keempat menggunakan kata kanon untuk menunjukkan kepada Alkitab. Dalam Ensiklopedia Britannica disebutkan bahwa kanon bahasa Yunani, kanon, adalah salah satu bentuk utama kebaktian resmi gereja Bizantium, terutama terkait ode, nyanyian berisi pujian kepada Tuhan, didasarkan pada ajaran gereja Kristen Timur. Kanon dianggap berasal dari Yerusalem pada abad ke-7 atau ke-8. Regenpfalls-Konig Recht atau peraturan yang berasal dari hukum kanonik yang tidak lain Kerkejik Recht ini bermakna bahwa kanonik berarti hukum Kristen atau kaidah yang bersumber dari hukum Kristen. Pengaitan hukum dengan suatu agama menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak terkait pada suatu wilayah negara. Rene David John C. Burley menulis, menurut pandangan Barat, hukum jenis ini terdiri kanon law, Muslim law, Hindu law, Jewish law, dan semuanya berbeda. Kata kanon atau kanun dalam bahasa Yunani diserap ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani. Pengertiannya berkembang dari yang semula alat pengukur menjadi kaidah, norma, undang-undang, peraturan, atau hukum. Dari sinilah dalam hukum Islam muncul istilah al-kanun, al-dusturi, atau undang-undang dasar, al-kanin al-zazai, atau al-kanin al-ukubat, hukum pidana, dan al-kanun al-madani, atau hukum perdata. Dalam sejarah Aceh, kanun bermakna undang-undang dasar. Misalnya, Kanun Meukata Alam Iskandar Muda yang ditulis tahun 1310 Hijriah atau 1890 Masehi oleh Tengku Dimulek As-Said Abdullah. Kanun ini sering juga disebut dengan Kanun Al-Asyi. Kanun Meukata Alam atau Kanun Al-Asyi ini merupakan undang-undang dasar Kerajaan Aceh Darussalam. Selain itu, kanun di Aceh juga bermakna sebagai sebuah kategori hukum. Selain adat, hukum Islam, dan resam, dalam sebuah adagium disebutkan adat bakpo tumu tauhum, hukum bak syayah kuala, kanun bak putro pang, reusam bak laksamana, atau urusan adat yaitu kewenangan Raja atau Sultan. Urusan syariat Islam adalah kewenangan ulama. Peraturan perundangan ada dalam kewenangan permaisuri raja, sedangkan resam atau pengaturan kesepakatan berbagai hal dalam masyarakat adalah kewenangan laksamana. Yang kedua, jinayat jarimah. Dalam Ensiklopedia Islam disebutkan bahwa al-jinayah adalah perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda. Kata al-jinayah berasal dari jana yajni yang berarti akaza atau mengambil. Sering pula berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. Dalam arti ini, jinayah sama dengan jarimah.
larangan syarak yang diancam hukuman tertentu. Kata al-jinayah adalah bentuk kata sifat dari kata al-jinayah. Secara sederhana, makna istilah al-ahkam al-jinayah adalah hukum pidana atau hukum publik. Istilah lain semakna dengan al-ahkam al-jinayah, al-fiqih, dan al-jinai. Kedua istilah ini masih dalam ranah fikih, yaitu hasil penalaran terhadap teks hukum Islam, Al-Quran, dan hadis. Jika ketentuan-ketentuan dalam al-ahkam al-jinayah al-fiqih kemudian disahkan oleh eksekutif atau badan legislatif sebagai undang-undang negara, maka rumusan itu disebut dengan Al-Kanun Al-Jinai dalam Kanun Aceh nomor tahun 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Bagian ketentuan umum disebutkan bahwa hukum jinayat adalah bagian hukum yang mengatur tentang jarimah dan ukubat, angka 15. Istilah yang mendampingi kata jinayat di sini adalah jarimah dan ukubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Dalam kanun ini diancam dengan ukubat hudud atau takzir. Dengan kata lain, jarimah adalah tindak pidana atau delik. Ukubat sendiri adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Istilah lain yang sering digunakan dalam fikih adalah hal yang berarti hukuman. Lebih sering dimaknai dengan hukuman pada jarimah hudud. Dalam hazanah fikih, baik jarimah maupun ukubat pada umumnya dibagi menjadi 3, yaitu hudud, qisas atau diat, dan takzir. Pertama, hudud. Hudud adalah segala bentuk tindak pidana yang telah ditentukan oleh bentuk, jumlah, dan ukuran hukumannya dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau penguasa. Dalam kanun hukum jinayat disebutkan bahwa hudud adalah jenis ukubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam kanun secara tegas. Karena itu, jarimah hudud ini bersifat tegas. Jenis hukumnya yang memiliki batas terendah dan tertinggi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah apabila jarimah itu telah terbukti, maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Untuk kategori hudud ini, pemindahan bertujuan untuk memelihara dan menjamin kemaslahatan umat manusia. Seorang hakim tidak boleh mengurangi, menambah, mengubah, memaafkan, atau menggugurkan hukuman tersebut bila tindak pidana tersebut telah terbukti secara meyakinkan. Para ahli fikih sepakat bahwa jarimah hudud jumlahnya ada 7, yaitu yang pertama ada zina, pencurian, kazab atau menuduh orang yang lain membuat zina, perampokan, meminum khamar atau meminum minuman keras, murtad, dan pemberontakan. Kanun hukum jinayat menerapkan 3 jarimah hudud saja, yaitu zina, kadzab, dan meminum khamar. Kedua jarimah qisas atau diat berasal dari kata qisas yang bermakna memberikan perlakuan yang sama atau seimbang pada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, yaitu tindak pidana pembunuhan dan pelukaan, baik yang disengaja maupun bersalah. Jarimah qisas ini meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja atau semi sengaja, pembunuhan tersalah, pelukaan atau penganiayaan yang disengaja, atau pelukaan penganiayaan tersalah. Yang dimaksud dengan pelukaan pelanggaran terhadap anggota tubuh yang tidak sampai mengakibatnya terbunuhnya seseorang, seperti pemotongan salah satu anggota tubuh atau pemukulan terhadap anggota tubuh. Hukuman terhadap tindak pidana ini juga bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi sebagaimana yang berlaku dalam jarimah hudud. Hal terpenting di sini, jarimah qisas diat merupakan hak pribadi. Artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman qisas tersebut baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun pemaafan dengan ganti rugi, karena hak qisas atau diat merupakan hak pribadi korban.
maka hak ini dapat diwarisi oleh warisnya. Kanun hukum jinayat belum mengatur masalah kisas diat ini seperti dikemukakan dalam bagian riwayat kanun hukum jinayat. Pengaturan kisas atau diat merupakan tahap berikutnya dalam rancangan pelaksanaan kanun jinayat di Aceh. Lalu karimah ta'zir meliputi seluruh tindak pidana tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis sudut. Tindak pidana takzir yaitu tindak pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syarak. Takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa atau tindak pidana yang belum ditentukan bentuk dan hukumnya oleh syarak, diserahkan kepada pemerintah atau hakim. Sayyid Sabiq menambahkan, termasuk takzir yaitu hukuman yang telah ditetapkan syarak tetapi tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaan. Berbeda dengan hudud dan kisas atau diat, tindak pidana takzir menurut jumhur ulama apabila terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau hak masyarakat tidak boleh digugurkan hakim. Sekalipun boleh dimaafkan atau perilakunya diberi syafaat jika hakim melihat sesuatu kemaslahatan atas kebijaksanaannya itu. Mazhab Syafi'i berpendirian bahwa pelaksanaannya hukuman dalam jarimah takzir tidak wajib bagi hakim. Hakim boleh menerapkan hukumannya dan boleh juga tidak menerapkannya, asal ada kemaslahatan yang menghendaki baik takzir itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala maupun dengan hak pribadi. Abd al-Qadir Audah menyebutkan ada beberapa bentuk hukuman takzir yaitu hukuman mati, cambuk, kurungan, pengasingan, salib, peringatan, teguran, ancaman, penyiaran nama pelaku, denda, dan hukuman-hukuman lainnya. Di wilayah inilah kanun hukum jinayat banyak berperan. Menurut kanun takzir adalah jenis ukubat yang telah ditentukan menurut kanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi atau terendah. Dalam kanun hukum jinayat, jarimah takzir yang diatur ada 7, yaitu masir, perjudian, haulat, ihtilah, pelecehan seksual, pemerkosaan, liwat, dan musakah. Yang kedua ada prinsip atau asas hukum jinayat. Dalam kamus, kata prinsip semakna dengan kata asas. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip disebutkan sebagai asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya, atau dasar. Adapun kata asas mempunyai 3 arti, yaitu pertama, dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Kedua, dasar cita-cita, perkumpulan atau organisasi. Ketiga, hukum dasar. Dalam bahasa Arab, kata prinsip adalah mabda. Bentuk jamaknya adalah mabadi. Dalam fikih, asas atau prinsip berfungsi sebagai landasan dan tumpuan berpikir ketika seorang mujtahid berusaha menemukan hukum syarak dari dalil-dalilnya. Asas atau prinsip berfungsi sebagai tolak ukur dan rujukan untuk mengawal dan mengetahui kesesuaian dari hukum peraturan yang dihasilkan oleh para mujtahid dengan maksud dan tujuan nas Al-Quran dan Sunnah. Dalam pelaksanaan hukum, asas atau prinsip sebagai tolak ukur dan landasan untuk mengetahui kesesuaian penegakan suatu ketentuan hukum di tengah masyarakat dengan maksud dan tujuan hukum tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini berarti bahwa prinsip dan asas menjadi landasan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum Islam. Menurut para ulama, ada 5 prinsip dalam utama fikih, yaitu al-umur bi maqasida. Setiap pekerjaan terkait mengenai pahala dan dosa serta sah dan tidaknya ditentukan berdasarkan niatnya. Al-darar yuzal, kemudaran harus dihilangkan. Lalu al-musyaqqah tajib al-tasyir, untuk setiap kesukaran akan ada jalan keluarnya. Lalu ada al-yakin la yuzabi al-syak,
Sesuatu yang sudah diyakini tidak akan rusak karena adanya keraguan-keraguan. Yang terakhir ada al-adah muhakamah. Adat yang ada dalam masyarakat diakui atau dikukuhkan keberadaannya. Dari 5 prinsip utama ini, dapat diturunkan prinsip atau asas yang berlaku pada semua bidang fikih dan selanjutnya dapat diturunkan ke yang berlaku pada hukum jinayat saja, yang berlaku pada semua bidang fikih. Yaitu yang pertama ada keilahian. Semua ketentuan dalam fikih harus berdalil atau terhubung dengan Al-Quran dan hadis sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, prinsip kemencakupan bermakna semua perbuatan manusia ada aturan fikihnya. Yang ketiga, prinsip kemasalahan. Semua ketentuan fikih mesti memberikan kemaslahatan dan manfaat dan dapat meningkatkan kualitas kemanusiaan manusia. Yang keempat, prinsip keadilan. Semua ketentuan fikih harus memberikan keadilan. Tidak boleh ada yang zalim dan semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Yang kelima, prinsip kepastian hukum. Semua ketentuan fikih dapat memberikan kepastian hukum kepada warga masyarakat. Penting dikemukakan di sini bahwa kepastian tidaklah dapat bentuk yang kaku, karena dalam beberapa hal fikih hanya memberikan ketentuan umum, sedangkan ketentuan perinciannya diserahkan kepada pemerintah atau masyarakat sendiri. Jika dirujuk ke Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan Kanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, sebagian besar prinsip atau asas di atas sudah diadopsi walaupun dengan bentuk bahasa yang sudah berbeda. Pada pasal 2 Kanun Hukum Jinayat disebutkan bahwa penyelenggaraan hukum jinayat berasaskan A. Keislaman, B. Legalitas, C. Keadilan dan keseimbangan, D. Kemaslahatan, E. Perlindungan hak asasi manusia, dan F. Pembelajaran kepada masyarakat. Adapun dalam pasal 2 Kanun Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa penyelenggaraan hukum acara jinayat dilaksanakan berdasarkan asas A. Legalitas, B. Keadilan dan keseimbangan, C. Perlindungan hak asasi manusia, D. Praduga tidak bersalah, E. Ganti kerugian dan rehabilitasi, F. Peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan, G. Peradilan terbuka untuk umum, H. Kekuasaan hakim yang sah, mandiri, dan tetap, I. Bantuan hukum bagi terdakwa, dan J. Pembelajaran kepada masyarakat. Lebih lanjut dalam penjelasan kanun aquo model yang kedua ditetapkan dengan salah satu dari 3 cara. Pertama, ayat Al-Quran atau hadis menetapkan perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat berkesimpulan bahwa untuk kepentingan umum perbuatan itu perlu diatur dan pelanggarannya dapat dijatuhi ukubat seperti peraturan untuk tertib lalu lintas. Cara yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi jarimah kelompok yang pertama atau hudud. Penetapan jenis dan bentuk ukubat serta berat, ringan atau ringan ukubat akan dijatuhkan tersebut diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan dan merumuskannya. Indonesia merupakan negara yang tunduk kepada hukum dan berada di bawah hukum. Setiap warga negara harus taat kepada hukum dan bersumber serta berlandaskan hukum. Individu yang tinggal di negara hukum tentunya memiliki kedudukan dan hubungan dengan negara yang senantiasa dalam keseimbangan sehingga keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Indonesia sebagai negara hukum, sejarah penerapan hukumnya mengenal 3 sumber hukum yang berasal dari barat, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum Islam di Indonesia didukung oleh kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Indonesia sebelum kedatangan penjajah Belanda. Pelaksanaan hukum Islam pada masa tersebut berlaku pada semua aspek kehidupan manusia yang tidak hanya terbatas pada hukum peribadatan dan hukum keluarga, akan tetapi mencakup aspek jinayat yang merupakan bagian dari syariat yang mendapat perhatian khusus baik bagi umat Islam itu sendiri maupun dari luar Islam.
Banyak hukum Islam yang telah diadopsi menjadi hukum nasional. Namun hukum Islam mengenai hukum jinayat tidak diadopsi oleh sistem hukum nasional. Setelah Indonesia merdeka, kehendak orang-orang Islam untuk memperlakukan hukum jinayat tidak pernah mendapat pengakuan dari pemerintah. Dilihat dari isi hukum jinayat, tentunya menjadi perdebatan antar kaum pemeluk agama di Indonesia. Bagi umat non-muslim, hukum jinayat merupakan hukum yang berat sehingga diupayakan tidak pernah bisa dilaksanakan untuk kapanpun. Apabila melihat dari segi umat Islam, hal ini juga menjadi pertanyaan terkait respon umat Islam yang seharusnya mematuhi hukum Islam tetapi terikat dengan hukum nasional. Hukum jinayat bagi sebagian masyarakat muslim di Indonesia tentunya berat untuk dilaksanakan karena tidak terbiasa sejak kecil mengenal hukum jinayat. Namun di beberapa daerah seperti Nangro Aceh Darussalam masih memperjuangkan keberlakuan syariat Islam secara kafah, seperti sebagian kecil hukum jinayat yang telah diberikan kewenangan untuk dapat diterapkan di daerah Aceh. Berdasarkan konteks hukum di Indonesia, tentunya masih banyak masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Islam terkait hukum jinayat. Banyak dari masyarakat yang melanggar hukum jinayat karena dalam hukum di Indonesia, peraturan terkait hal tersebut tidak seberat hukuman dalam hukum jinayat. Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti ajaran Islam secara kafah atau sempurna. Kemudian dalam bidang hukum, Al-Quran juga menyebutkan dengan tegas perintah untuk menegakkan hukum Islam atau hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.